Bacaan dari Kitab Keluaran. Waktu umat Israel ditindas di Mesir, ada seorang pria dari suku Lewi yang kawin dengan seorang wanita dari suku yang sama. Wanita itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia melihat bahwa anak itu tampan, maka disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Maka diambilnya sebuah peti pandan dan dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Lalu diletakkan bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan bayi itu. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai. Maka terlihatlah oleh putri Firaun peti di tengah-tengah tebarau itu. Ia menyuruh seorang hambanya untuk mengambilnya. Ketika peti itu dibuka, dilihatnya seorang bayi yang menangis. Maka ibalah hatinya dan ia berkata, "Tentu ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Maukah Tuan Putri agar kupanggilkan seorang inang penyusu dari kaum Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi Tuan Putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah, lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu." Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini, dan susuilah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian ibu itu mengambil bayinya dan menyusui dia. Ketika anak itu sudah besar, ibunya membawa dia kepada putri Firaun dan diberi nama Musa. Sebab katanya, "Aku telah menarik dia dari air." Pada suatu hari ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Keesokan harinya Musa keluar lagi dan didapatinya 2 orang Ibrani di tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah, "Mengapa kau pukul temanmu itu?" Jawab orang itu, "Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah peristiwa itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang peristiwa itu, ia berikhtiar membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Median. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen, "Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah maka hatimu akan hidup kembali. Aku tenggelam ke rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan daku." Referen, "Hai orang-orang yang rendah hati,
carilah Allah maka hatimu akan hidup kembali. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Aku memohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Referen, hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah maka hatimu akan hidup kembali. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Referen, hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah maka hatimu akan hidup kembali. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati, bersukacitalah, biarlah hatimu hidup kembali. Hai kamu yang mencari Allah, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Referen, hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah maka hatimu akan hidup kembali. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus mengecam kota-kota yang tidak menyaksikan banyak mujizat tetapi tidak bertobat. Korazim, Betsaida, Kapernaum. Dengan tegas Yesus berkata, sekiranya di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Yesus tidak sekedar menegur, tapi menyampaikan bahwa penghakiman atas kota-kota ini akan lebih berat karena mereka telah menolak pertobatan, meskipun mereka telah melihat terang dan kuasa Allah secara nyata. Apa yang bisa kita renungkan bahwa mujizat bukanlah jaminan pertobatan. Bahkan mereka yang telah mengalami kuasa Tuhan secara langsung bisa tetap mengeraskan hati. Pertobatan lahir dari keterbukaan dan kerendahan hati. Kita sering menjadi seperti kota-kota itu. Kita sudah sering mendengar firman Tuhan, mengalami berkat, mengalami penyertaan Tuhan. Namun apakah kita sungguh-sungguh berubah? Tanggung jawab atas terang yang kita terima. Semakin banyak kita tahu dan alami tentang Tuhan,
semakin besar pula tanggung jawab kita untuk hidup dalam pertobatan. Pertanyaan refleksi bagi kita, sudah berapa banyak firman Tuhan yang saya dengar, tetapi saya tidak berubah? Apakah saya mulai kehilangan kepekaan terhadap panggilan untuk bertobat? Apakah saya seperti Kapernaum yang merasa tinggi, padahal hidupku jauh dari kehendak Tuhan? Semoga dengan permenungan pertanyaan refleksi ini mengantar kita agar kita tidak menunda pertobatan dan sungguh hidup dalam terang kasih. Semoga rahmat Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Amin.